wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kelompok 2 yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan para penyaji atau para petugas yang akan mempraktekkan proses coaching model Tirta, yang mana pada kesempatan ini kita mendapatkan kasus 2. Jadi sebelum kita membahas praktek coaching ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman yang akan bertugas pada malam hari ini. Yang pertama selaku coach pada kasus 2 ini yaitu saya sendiri, Bapak Iswanep. Kemudian yang kedua yang bertindak sebagai coach yaitu Bapak Agus Febriawan. Dan selaku pengamat nanti kami mohon kesediaan Ibu Arisa Adriati. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada proses coaching dalam kasus 2 ini. Untuk itu mari kita langsung ke inti acara. Silakan Pak Agus. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Agus. Bapak panggil saya ya. Ada apa ya Pak? Ya betul. Hari ini kita ngobrol mungkin agak lama Agus. Nggak apa-apa kan? Iya Pak. Kebetulan juga masih jam main. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan Agus terlihat murung, kemudian tidak bersemangat. Kira-kira kenapa ya? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Pak sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya sih hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Oke, baik kalau begitu. Terus ada lagi yang lain? Saya itu masih bingung kenapa ya saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya Pak. Coba sekarang Nak Agus ceritakan ke Bapak apa yang Nak Agus rasakan saat ini. Sebenarnya saya merasa kalau saya nggak nyaman di pelajaran bahasa Inggris. Apa yang kira-kira membuat Nak Agus tidak nyaman dengan pelajaran bahasa Inggris ini? Begini Pak, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Doni guru bahasa Inggris. Karena saya tidak mengikuti les privat, sementara teman-teman saya ikut semua Pak. Dan akhir-akhir ini Pak Doni sering menyindir saya di setiap jam pelajarannya karena saya tidak ikut les privat, dan juga nilai yang diberikan tidak adil, sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai bagus semua. Itu yang membuat saya akhir-akhir ini kurang nyaman di kelas, bahkan saya malu dengan teman-teman saya Pak. Kira-kira Bapak boleh tahu enggak apa yang membuat Nak Agus tidak bisa ikut les privat itu? Saya merasa kurang percaya diri ikut les privat karena saya tidak punya kamus bahasa Inggris, sedangkan teman-teman saya semuanya lengkap. Oh gitu ya. Jadi kalau boleh Bapak simpulkan, di pelajaran ini Nak Agus merasa tidak nyaman itu karena tidak memiliki kamus bahasa Inggris yang menyebabkan Nak Agus tidak bisa ikut les privat ya? Ya benar Pak. Nah, Nak Agus kan sekarang sudah tahu nih, apakah Nak Agus pernah memberitahukan masalah ini ke Pak Doni selaku guru bahasa Inggris atau tidak? Dan apakah Nak Agus juga pernah mendiskusikan hal ini kepada orang tuanya Nak Agus?
Untuk Bu Guru saya sudah pernah sampaikan, namun beliau bilang setiap siswa harus ada kamusnya Pak. Sedangkan untuk orang tua belum saya kasih tahu Pak. Nah, sekarang begini, kalau memang begitu, saya mau tanya balik nih sama Nak Agus. Misalnya kalau Nak Agus ada liburan keluarga, itu biasanya apa yang Nak Agus lakukan di rumah? Oh iya, biasanya kami sekeluarga mendiskusikannya. Kira-kira rencana Nak Agus, apa yang akan Nak Agus lakukan untuk mengatasi masalah ini? Rencananya sepulang sekolah, saya akan kasih tahu dan mendiskusikannya dengan orang tua saya. Siapa tahu ada jalan keluarnya supaya saya bisa beli kamus bahasa Inggris. Nah, ini yang Bapak suka dari Nak Agus. Nanti tolong disampaikan ke orang tuanya baik-baik bahwa Nak Agus itu butuh sekali dibelikan kamus supaya nanti Nak Agus bisa ikut les privat itu. Iya Pak, tapi sementara saya dapat membeli kamus, bagaimana ya agar saya bisa ikut les privat? Nah, kalau masalah itu kira-kira nih, misalnya ada tugas mata pelajaran bahasa Inggris yang membutuhkan kamus itu, kira-kira bagaimana Nak Agus menyelesaikan masalah itu? Oh iya benar Pak, ketika ada tugas bahasa Inggris di kelas, biasanya saya meminjam kamus di perpustakaan Pak. Nah, kan Nak Agus sudah tahu sekarang. Sementara Nak Agus bisa beli kamus, Nak Agus bisa pinjam dulu di perpustakaan agar bisa ikut les privat. Iya Pak, terima kasih. Oh ya, Bapak hampir lupa tadi, kalau Bapak tidak salah dengar, Nak Agus juga ada masalah dengan nilai bahasa Inggris ya? Iya Pak, saya juga ada masalah dalam nilai bahasa Inggris. Sudahkah Nak Agus mendiskusikannya dengan Pak Doni masalah itu? Belum Pak. Terus kira-kira bagaimana Nak Agus bisa mengatasi masalah itu? Ya, saya rencananya besok sore saya mau menemui Pak Doni di rumahnya untuk membahas nilai IPA. Oke. Itu langkah yang bagus, Nak Agus. Jadi berkomunikasi dengan guru bahasa Inggris itu kan salah satu contoh sikap yang hebat itu. Jadi dengan adanya komunikasi dengan Pak Doni, nanti kan Pak Doni bisa mengetahui apa sebenarnya yang Nak Agus hadapi. Tapi Pak, saya nggak enak rasanya datang sendiri ke rumah beliau. Kenapa Nak Agus tidak enak? Atau begini, Nak Agus punya teman enggak yang bisa mungkin menemani Nak Agus untuk datang ke rumahnya Pak Doni? Oh iya Pak, saya ingat. Saya punya teman namanya Budi. Kebetulan dia masih ponakannya Pak Doni. Nanti saya minta bantuannya buat anterin saya ke Pak Doni. Nah, ide bagus tuh. Sebaiknya Nak Agus nanti segera samperin Budi biar ada teman ke rumahnya Pak Doni. Baik Pak, nanti sebelum pulang sekolah saya mau sama Budi terkait hal itu Pak. Nah, Bapak suka apa yang Nak Agus capai di akhir diskusi ini. Tapi sebelum kita akhiri pembicaraan ini, Bapak mau pertegas lagi sama Nak Agus. Kira-kira apa saja komitmen yang akan Nak Agus lakukan untuk mengatasi masalah ini? Pertama, hari ini saya akan meminjam kamus di perpustakaan supaya saya bisa ikut les privat bahasa Inggris.
Yang kedua, saya akan berdiskusi dengan orang tua saya tentang kebutuhan saya untuk membeli kamus. Dan selanjutnya, saya akan minta bantuan Budi untuk menemani saya ke rumah Pak Doni untuk membicarakan tentang nilai bahasa Inggris saya. Nah, bagus Nagus. Saya suka dengan komitmen Nagus ini. Tetap semangat ya, Nagus pasti bisa. Iya Pak, terima kasih Pak. Akhirnya hari ini saya mulai merasa tenang dan ada semangat baru untuk belajar di sekolah. Ya, sama-sama nak. Lain kali kalau ada masalah, jangan sungkan-sungkan cerita sama Bapak ya. Iya Pak, terima kasih. Kalau begitu, saya masuk kelas dulu Pak. Selamat pagi. Ya nak, sama-sama. Selamat pagi. Demikian tadi praktek coaching model Tirta yang telah kami laksanakan dari kelompok 2, yang kebetulan kami mendapatkan kasus atau membahas kasus 2. Jadi sebelum ini kita akhiri, kami minta tanggapan atau komentar masukan dari Ibu Arisa selaku pengamat dalam kegiatan ini. Jadi atas waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi kali ini saya akan menyampaikan beberapa tanggapan atau komentar terkait dengan jalannya proses coaching yang sudah dipraktekkan tadi oleh Pak Agus dan juga Pak Ismanet selaku coach. Oke, jadi untuk tujuan, jika kita melihat dari model Tirta yang digunakan dalam proses coaching ini, jadi sudah nampak ada tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching, yaitu tadi dengan menemukan solusi. Jadi tujuannya untuk menemukan solusi tadi sudah nampak di awal-awal percakapan, sudah dijelaskan, sudah kelihatan. Kemudian dari proses yang kedua, yaitu identifikasi. Jadi coach di sini tadi sudah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach terkait dengan yang mengarah pada potensi yang dimiliki oleh coach untuk penyelesaian masalahnya. Misalkan tadi potensi kalau si coach ini memiliki ternyata ada kamus perpustakaan yang bisa dipinjam gitu. Kemudian membuat coach juga menyadari bahwa dia harus mengkomunikasikan kepada orang tuanya supaya diadakan kamus. Kemudian tadi juga meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk menjadi penyambung antara dia dengan guru bahasa Inggrisnya tersebut. Nah, kemudian untuk rencana aksi, jadi di sini juga coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan umpan balik yang bagus terkait dengan rencana apa yang akan dilakukan coach untuk penyelesaian masalahnya ini, yaitu dengan menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan orang tua dan guru bahasa Inggrisnya. Oke, kemudian untuk yang tanggung jawab, jadi di tanggung jawab dari proses coaching tadi sudah nampak ada penegasan komitmen oleh coach kepada coach supaya untuk segera melaksanakan atau merealisasikan dari rencana-rencana yang sudah dia susun atau yang sudah dia peroleh dari proses coaching tadi. Ya, mungkin jadi secara keseluruhan ini sudah terlihat baik ya, sudah terlihat baik. Tirtanya sudah kelihatan dari tujuan, identifikasi, rencana, kemudian tanggung jawabnya sudah nampak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tanggapan dari proses coaching yang sudah dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Ica selaku pengamat. Jadi terima kasih banyak atas waktu serta keluangan kesempatan dari teman-teman yang ada di kelompok 2 untuk menyelesaikan praktik coaching kita pada
hari ini. Jadi sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada kata-kata yang salah, saya selaku moderator juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.